Menurut Dedi, karena dia mempunyai pengalaman yang sungguh luar biasa, pernah menjadi anggota DPRD di tingkat kabupaten, pernah menjadi bupati, ya, pernah juga menjadi anggota DPR RI. Ya, ternyata yang paling susah itu justru anggota DPR di tingkat daerah. Ya. Pengalamannya dia kali yang dia ceritakan, atau pengalaman teman-temannya yang saling bercerita, yaitu ketika dia terpilih lalu dilantik, itu SK-nya sekolah. Sahabat usia Mas, ya pada saat ini saya ingin berbicara masalah atau tentang Pak Dedi Mulyadi selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat. Sistem tahu nggak, Pak Gubernur ini kan sehari-harinya rupa-rupanya yang Anda tahu selalu mengunggah materi, jadi konten kreator. Ya. Nah, padahal dia gubernur, ngantor nggak sih sebetulnya? Gimana menurut netizen? Ngantor berapa kali seharinya? Ayo, ke gedung sate atau ke tempat-tempat yang sudah ditentukan, misalnya di daerah Bogor, di daerah Bekasi, di daerah Cirebon, lalu di daerah Tasik. Itu sudah dia nyatakan, tapi rupanya dia juga nggak pernah masuk ke kantor itu. Menurut pengakuannya di hadapan para anggota DPRD seprovinsi, DPRD provinsi yang sedang melakukan audien atau rapat kerja atau musyawarah di Bandung, dia menyatakan bahwa kantornya itu ada di kali, ada di pinggir danau, ada di jalan, ya, atau tempat-tempat masyarakat yang dia hubungi. Itulah kantornya. Ya, dia mengaku bahwa di gedung sate itu hampir 3 bulan tidak pernah dia datangi. Nah, itulah kelebihan salah satu gubernur di Provinsi Jawa Barat, yaitu KDN, ya, Kang Dedi Mulyadi. Nah, kalau gubernur-gubernur yang lain kan lebih banyak duduk manis di kantor provinsi gitu. Nah, memang KDM ini sungguh luar biasa. Kalau saya perhatikan, dia ini memang selaras dengan kepemimpinannya Presiden Prabowo, yaitu tentang pro dengan rakyat. Ya, ingin mengangkat derajat rakyat, ingin mengangkat derajat masyarakat, khususnya yang ada di Jawa Barat. Ya, rakyat di Jawa Barat itu memang jumlahnya banyak, ada 50 juta penduduk, dan itu problematiknya, masalahnya tentu ada banyak sekali. Nah, Pak KDN ini secara keseluruhan jiwanya, pikirannya, hatinya itu hanya pada rakyat saja. Lalu apa sih esensi rakyat, ya, terhadap pemerintah, terhadap dirinya selaku gubernur? Sebetulnya hanya ada satu yang menjadi kepentingan, kebutuhan utama rakyatnya yang ada di Jawa Barat, atau bahkan seluruh rakyat di Indonesia, itu hanya satu, yaitu tentang kesejahteraan dalam hidupnya. Jadi hidup sejahtera itu yang diharapkan. Ya. Kalau itu terjadi, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa terwujud. Itu yang terjadi di dalam konsep Pancasila pada sila yang kelima. Nah, itulah yang dia pikirkan. Ya, dan itu memang betul-betul selaras dengan Presiden Prabowo. Ya. Jadi apa sih yang menjadi
ukuran kesejahteraan bagi rakyat, bagi publik. Nah, sebetulnya menurut KDM hanya ada 3 loh. Nah, ukuran rakyat yang sejahtera, ukuran masyarakat yang sejahtera. Yang pertama yaitu adanya kesehatan yang dijamin. Lalu yang kedua ada pendidikan yang dijamin. Dan yang ketiga ada perluasan lapangan kerja. Nah, kalau yang pendidikan yang dijamin ini betul-betul selaras dengan Presiden. Mengapa? Karena Presiden pada saat ini sedang menggaungkan, sedang mendirikan sebuah sekolah rakyat. Ya. Nah, sekolah rakyat ini ditujukan untuk keluarga-keluarga yang ekstrim dalam hal finansial. Bukan ekstrim dalam kelimpahan, tapi justru ekstrim dalam kekurangan. Nah, itulah yang diharapkan oleh KDN, oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, jadi kalau pendidikan di Jawa Barat ini bisa dijamin oleh Provinsi Jawa Barat, maka dia akan merasakan kebahagiaan tersendiri. Rakyat juga akan merasa senang. Sekalipun pada saat ini di Provinsi Jawa Barat, kalau pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK, sebetulnya biayanya sudah digratiskan. Ya, tidak ada lagi pungutan. Ya, tidak ada iuran bulanan yang zaman dulu dikenal dengan sumbangan pendidikan, itu SPP. Ya, itu sudah tidak ada. Tapi mungkin rakyat juga masih ada yang keberatan karena sekalipun dibebaskan keuangannya, tetapi belum bisa, orang tua masih banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhan untuk belajarnya. Seperti misalnya penggunaan seragam sekolah, lalu ada sepatu, lalu ada buku tulis, alat tulis. Nah, itu masih menjadi pemikiran. Belum lagi uang saku. Ya, tapi nanti kalau pemerintah pusat sudah bisa menggolkan makan bergizi gratis seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, pendidikan SD, SMP, SMA, SMK bisa menikmati makan gratis, mungkin itu baru membantu. Ya, tapi toh bukunya belum. Tapi lagi-lagi, apakah sekolah rakyat itu nanti juga akan menyasar sampai tingkat-tingkat yang paling bawah? Ya, sebetulnya yang SD ini sudahlah cukup menurut saya. Karena jaraknya dekat-dekat semua. Ya, kecuali nanti di jenjang SMP mulai jauh. Tapi di Jawa Barat ini setiap kecamatan sudah ada SMP. Ya, dan SMP negerinya bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya, jadi ini sebetulnya cukup. Ya, mungkin yang SMA itu yang kurang, karena SMA jumlahnya di setiap kecamatan masih terbatas, malahan ada SMA yang belum ada di setiap kecamatan. Nah, SMK pun juga perlu. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan tentang sekolah rakyat. Ya, gimana cara merekrutnya. Nah, tentang kesehatan, Presiden juga sudah memberikan solusi yang terbaik. Setiap hari ulang tahun, masyarakatnya bisa dicek kesehatannya melalui puskesmas. Nah, tentu ini juga memberikan pelayanan ya tentang kesehatan yang dijamin, sekalipun mungkin semua rakyat belum bisa merasakan karena informasi ini masih sangat kurang. Nah, tentang perluasan lapangan kerja, ini yang mungkin masih mengganggu banyak masyarakat kita. Karena pada saat ini juga ada desas-desus atau informasi adanya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan-perusahaan. Tapi
Saya yakin dari waktu ke waktu lapangan kerja terus-menerus dibuka, terus-menerus diadakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat melalui perusahaan-perusahaan besarnya. Nah, ini kalau betul-betul 3 komponen tadi, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dijamin, maka rakyat sudah dapat merasakan adanya kesejahteraan, hidup mulai nyaman gitu. Apalagi didukung dengan perumahan yang murah, perumahan yang dapat dihuni dengan baik, layak, disediakan oleh pemerintah. Nah, ini tentu saja akan memberikan hal-hal yang baik, dan masyarakat yang sudah bisa memiliki rumah layak, tentu dia akan merasa senang, dia akan merasa tentram, dia akan merasa damai. Nah, tapi dari sudut yang lain, sejak dulu atau beberapa waktu yang lalu hingga saat ini, anak-anak muda di bawah usia 18 tahun itu membuat sebuah perkumpulan, bolehlah dikatakan geng. Gengnya yang mengherankan itu kok justru untuk berkelahi, perkelahian, pertawuran anak-anak muda yang boleh dikatakan remaja-remaja usia-usia SMA, SMP, sudah berkelahi. Perkelahiannya juga menggunakan senjata tajam. Nah, itu semua kalau menjadikan ada yang mengalami sakit, sakit karena perkelahian, itu tidak dijamin oleh kesehatan, karena BPJS tidak bisa menjamin. Syukur-syukur orang tuanya mempunyai BPJS, tapi sekali lagi tawuran itu yang menyebabkan korban menjadi hal yang lebih sengsara, lebih merana karena tidak dijamin kesehatannya. Lalu keluarganya juga keluarga biasanya yang kurang finansialnya. Kalau dipersoalkan di ranah hukum, tentu juga ada biayanya. Ini pun juga tidak bisa dipenuhi pembiayaannya. Nah, lalu bagaimana? Orang yang sakit ini sebetulnya baik orang yang kaya maupun yang miskin di zaman sekarang ini, terutama yang tidak menggunakan BPJS, dalam waktu 3 hari aja itu bisa jutaan loh. Saya mendengar ada 3 hari di rumah sakit, itu bisa sampai di atas 10 juta untuk perawatan. Belum lagi mereka yang menunggui korban, menunggui yang sakit, itu juga butuh pendanaan. Oleh karena itu, KDM pernah menyatakan dalam sebuah pidatonya di hadapan Asosiasi DPR di provinsi se-Indonesia di Gedung Sate Provinsi Jawa Barat itu menurunkan derajat kemiskinan sampai 7 level. Nah, gimana? Karena biaya kesehatan memang mahal. Nah, jadi sesungguhnya itulah yang ingin ditangani oleh KDM, tentu melalui negara. Negara harus hadir, negara harus melihat kondisi-kondisi rakyat yang demikian itu. Dan masalah tawuran ini tadi memang sungguh sangat luar biasa. Nah, dari masalah DPRD, DPRD ini menurut Dedi, karena dia mempunyai pengalaman yang sungguh luar biasa, pernah menjadi anggota DPRD di tingkat kabupaten, pernah menjadi bupati, pernah juga menjadi anggota DPR RI. Ternyata yang paling susah itu justru anggota
DPRD di tingkat daerah. Nah, pengalaman ini, pengalamannya dia kali yang dia ceritakan atau pengalaman teman-temannya yang saling bercerita, yaitu ketika dia terpilih lalu dilantik itu SK-nya sekolah dan honornya tinggal 5 juta. Tentu ini tidak cukup karena konstituennya selalu hadir ya untuk dialog-dialog, lalu ujung-ujungnya mesti minta ya uang saku atau diberi uang saku. Untuk mengatasi ini memang harus ada keterbukaan, kata Dedi. Ya, keterbukaannya ya kepada masyarakat. Begitulah keuangan anggota DPRD. Kalau yang di RI-nya sih lumayan, ya, besar sekali. Nah, dia mengusulkan gimana caranya supaya honornya bisa cukup dan dia bisa membantu dengan banyak oleh rakyat. Dia bisa mengawasi eksekutif di pemerintah daerah. Itu dengan cara dibicarakan gimana setiap ada musyawarah, setiap ada rapat, ada setiap kegiatan-kegiatan yang lain, anggota DPRD ini ada honornya. Dengan ada honor yang banyak itu, peserta atau anggota DPRD bisa terus-menerus duduk di kantor untuk mencermati anggaran, untuk melototi kegiatan-kegiatannya dari eksekutif. Dan itu semua akan berlangsung dengan baik. Itulah pemikiran KDM yang saya anggap luar biasa dan terus-menerus menginspirasi banyak peserta yang lainnya. Oke, bye-bye. Sampai di sini. Emang berapa lama?